Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ena Siska. Saya dari SMA Negeri 9 Mandau, IGP Angkatan 9. Dalam hal ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4, keterkaitan antara modul 1.1, 1.2, dan 1.3 dengan budaya positif. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman, konsekuensi, dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena adanya paksaan, hukuman, atau penghargaan. Motivasi perilaku manusia biasanya 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, 2. Untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya tentang posisi kontrol guru. Adapun 5 posisi kontrol guru, yang pertama posisi sebagai penghukum, kedua posisi sebagai pembuat rasa bersalah, ketiga posisi sebagai teman, 4 posisi sebagai penantang, dan yang kelima posisi manajer. Berikutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan siswa. Keyakinan sekolah atau kelas adalah pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya, segitiga restitusi. Guru berperan sebagai manajer akan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikutnya kaitan dengan modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Kaitan antara budaya positif dengan modul 1.1, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah, mempermudah mencapai tujuan pendidikan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntun sesuai dengan kodratnya. Kemudian, hubungan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif bisa terwujud jika guru menerapkan 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, efektif, inovatif, dan berkolaborasi dengan semua warga sekolah. Kemudian, hubungan budaya positif
positif dengan visi guru penggerak adalah untuk mewujudkan budaya positif tersebut dituangkan dalam visi guru penggerak dengan membuat prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah refleksi. Dalam hal ini saya akan memaparkan refleksi selama saya mempelajari modul 1.5 tentang budaya positif. Refleksi pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Sejauh ini saya sudah mengetahui konsep-konsep inti pada modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh materi ini harus diterapkan dalam tindakan dan berbagi dengan rekan sejawat. Hal yang menarik bagi saya adalah ketika mempelajari motivasi perilaku manusia. Ternyata memberikan penghargaan berdampak tidak baik bagi murid karena dapat menurunkan kualitas dan kreativitas, mengurangi ketepatan, serta bersifat menghukum. Padahal memberikan hadiah bagi murid sudah biasa dilakukan. Selanjutnya, refleksi kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya mengetahui posisi kontrol yang biasa saya lakukan, yaitu sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Seharusnya saya ketika menangani masalah murid, saya berada di posisi manajer. Refleksi yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering tidak mampu tugas. Saya menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikannya. Refleksi selanjutnya, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya adalah saya menjadi termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik adalah mulai muncul motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dan yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi saya sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah.
Perasaan saya saat itu, saya diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi tenang dan nyaman. Saya mulai menyadari bahwa komunikasi yang baik akan efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikkannya? Sebelumnya, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, tetapi hanya pada satu tahap, yaitu validasi tindakan masalah. Dengan berkata, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di sekolah namun di rumah juga dilakukan agar terbiasa dimanapun berada. Demikian refleksi yang saya buat. Sekian dan